John Refra alias John K. Jumat malam dilarikan ke Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Jakarta Timur. John K. dirawat setelah timah panas polisi menembus kaki kanannya. Bentar dulu. Saya belum buka pintu, dia angkat tangan. Saya angkat tangan, langsung ditembak. Nah, ditembak jarak setengah meter. Yang nembak itu Kasat Reskrim Jerry Setiawan. Pakai laras panjang. Bukan pistol loh, laras panjang. John K. ditembak setelah diringkus polisi di salah satu kamar Hotel Siwan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. John, bos debt collector asal Pulau K, Maluku Tenggara ini ditangkap bersama Alba Fuad, seorang artis panas di era 90-an. Polisi memergoki John dan Alba sedang asik menikmati sabu di kamar hotel. Bicara soal ada pesta, sabu, itu bohong. Tidak ada di sini. Saya sudah tanya, karena posisi beliau pintunya diketok, dia kan datang buka dong. Pas dibuka itu langsung. John K. ditangkap polisi karena diduga menjadi otak pembunuhan mantan Direktur PT Power Steel Mandiri, Tan Hari Tantono alias Ayung. Ayung tewas pada Jumat dini hari 26 Januari lalu. Tubuh Ayung ditemukan penuh luka tusuk di kamar 2701 Swiss Bell Hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Utara. Ayung meninggal dunia karena luka yang ditimbulkannya. Luka itu luka di leher, luka tusuk ya, luka di badan juga. Itu yang mengakibatkan. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan Ayung. Namun polisi menduga pembunuhan Ayung terkait dengan perselisihan biaya penagihan hutang yang telah diselesaikan oleh John K. dan anak buahnya. Kasusnya itu yang sebelumnya pernah kita sampaikan adalah menagih fee. Dalam fee penagihan itu tidak ada kesepakatan ya, tentang pemberian dan jumlah. Kemudian terjadilah pecah-pecahkan, itu yang membuat terjadinya pembunuhan itu. Kasus pembunuhan Tan Hari Tantono mulai terkuat setelah 3 pelaku menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya 27 Januari lalu. Dari pengakuan mereka, polisi lalu memeriksa rekaman CCTV Swiss Bell Hotel tempat kejadian pembunuhan. Rekaman CCTV di Swiss Bell Hotel pada 26 Januari lalu memperlihatkan detik-detik menjelang pembunuhan. Saat itu, sekitar pukul 9 malam, sekelompok pemuda tampak memasuki lobi hotel. Para pemuda itu lalu naik dengan menggunakan lift menuju kamar 2701. Saudara Jongke, saya di Swiss Bell Hotel aja, saya ada kamar di sana gitu. Nah, saudara Jongke duluan sampai di kamar sana, 15 menit kemudian baru saudara Ayung datang gitu sendiri sendiri datang gitu. Saudara Jongke datang ke sana itu duluan ke sana itu adalah 4 orang dengan teman-temannya gitu. Tak lama kemudian, bos PT Power Steel Mandiri, Tan Hari Tantono memasuki hotel dan naik lift menuju kamar yang sama tempat John K. berkumpul.
Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda kembali masuk ke kamar 2701 tempat Ayung dan John K. berkumpul. Kemudian sekitar temannya yang M ini datang jam 10 malam. Terus kemudian sekitar setengah jam kemudian baru datang Chandra CS dengan rombongan dia sekitar 10 atau 11 orang. Sekitar jam setengah 11 ini gitu. Nah, Chandra datang jam setengah 11 dan kebetulan saya juga yang mendampingi Chandra CS yang menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Dia mengatakan bahwa kami datang ke sana karena tahu aja Bung John ada di situ dan kami tidak tahu Bung John ada dengan siapa begitu. Nah, ternyata ketika kami masuk kamar, kami melihat Pak Ayung bilang Chandra ini, yang kenal dengan Ayung ini Chandra gitu, karena Chandra ternyata pernah disuruh kerja oleh Ayung gitu. Nah, ketika ketemu di dalam kamar, Chandra ada Pak Ayung. Apa kabar Pak? Fee kami mana gitu bilangnya gitu. Iya, fee kami mana gitu. Fee saya mana gitu. Nah, terus kemudian fee apa ini? Bang John kaget. Fee apa ini? Nah, belum sempat dijawab sama Chandra fee apa, Ayung lah yang minta waktu kepada Bung John untuk biar bicara dengan adik-adik ini. Ya kalau gitu silakan, Bung John, saya pulang gitu Bang. Saat pertemuan John K. dan Tan Haritantono berlangsung, beberapa pemuda tampak berjaga-jaga. Sekelompok pemuda itu juga memeriksa kondisi di sekitar kamar dan kamar-kamar lain. Mereka sudah agak lama nggak bertemu, terus mereka bicara tentang Imlek, terus kemudian juga Saudara Ayung juga ingin curhat tentang kondisi yang terjadi di perusahaan dia. Sekitar setengah jam berikutnya, John K. tampak keluar kamar 2701. John K. lalu menuju lantai bawah dan pergi meninggalkan hotel. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda turun memakai lift. Saat di dalam lift, salah seorang tampak mengganti pakaiannya. Dari rekaman CCTV Swiss Bell Hotel, tak terlihat Tan Haritantono meninggalkan kamar. Diduga, saat itulah Tan Haritantono alias Ayung sudah tewas. John Reva K. adalah pemimpin Angkatan Muda K atau AMK. AMK terbentuk pasca kerusuhan Tual Kepulauan K Mei tahun 2000. Anggota AMK konon mencapai 12.000 orang. Lewat AMK, John yang semula hanya mengelola sasana tinju memulai bisnis penagihan hutang alias debt collector. Dengan didukung anak buah yang militan di dunia bisnis debt collector yang keras, nama John K. cepat meroket. Tak sekedar bersaing order dengan kelompok debt collector lain, bentrokan di jalanan pun sering terjadi. Polisi menenggarai, John K. terlibat pembunuhan pemimpin geng pemuda asal Maluku Utara, Basri Sangaji, di Hotel Kebayoran Inn, Mei tahun 2004. John juga diduga terlibat dalam bentrokan kelompok K versus Pendekar Banten di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Mei tahun 2005. Begitu pula dalam kasus bentrokan antar geng pemuda di Cafe Blowfish. Bahkan bentrokan itu berujung pada perang antar geng pemuda di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 24 September 2010 lalu. Dari masalah semua kita kumpulkan, mana kejadian yang bersangkutan ini. Kita kumpulkan ini sudah masuk ke dalam belum artinya. Kejahatan yang ancaman semuanya yang mati dan seperti itu di atas, kalau bertahun di atas itu berluasa. Apalagi atas 12 tahun. Kalau itu belum berluasa, kalau nanti yang klasifikasinya, kalau itu ada bukti-bukti, maka kita lihat. Mana saja namanya dia penjahat ini kita lihat.
Sepak terjang John K. dalam jasa penagihan hutang dan pengamanan membuat namanya kian kukuh di dunia gelap Jakarta. Namun keluarganya menolak John identik dengan dunia preman. Menurut pengacaranya, John, ayah 5 anak itu adalah seorang kepala keluarga yang baik. Di rumah pun beliau ini adalah suami yang sangat sayang sama istri, sangat sayang sama anak-anak, dan sangat dekat dengan anak-anak, begitu. Malah kalau saya lagi bertandang ke rumah beliau, anak-anak beliau itu duduk di pangkuan beliau, begitu sayang. Penyergapan John K. tak urung mengusik emosi keluarga. Keluarga John K. menuding polisi bertindak tak semena-mena. Pintu keluar masuk semua ditutup. Ada mobil yang parkir juga tutup di sini, ada mobil di sini, ini semua ini polisi. Saya posisi saya sudah seperti ini, Pak Wadirnya seperti ini. Saya lagi saya tanya Pak Wadir bahwa kira-kira tanya Pak John K. itu dalam rangka apa? Beliau ngomong bahwa Bung John dicari berkaitan dengan kasus pembunuhan di Swiss Bell. Saya sedikit flashback ke belakang ya. Kalau bicara soal kasus pembunuhan di Swiss Bell, kebetulan saya ini salah satu kuasa hukum dari tersangka 5 orang yang sekarang sudah ditahan. Saya dan teman-teman pengacara pun sudah pernah menawarkan ke baik penyidik, Kanit maupun Kasat. Saya pribadi juga ketemu Kasat maupun Kanit. Dalam hal ini supaya yang ada di CCTV, baik abang saya pun siap untuk diperiksa. Tetapi faktanya sampai penangkapan kemarin tidak pernah ada surat panggilan atau mungkin pemberitahuan lewat kita. Setelah saya ngomong begitu kepada Pak Niko langsung panggil kasatnya Helmi dari sini. Helmi dia posisinya di sini. Dia langsung panggil di sini. Helmi, kenapa Bung Tito udah pernah ajukan ke kamu supaya Bung John diperiksa, kenapa kamu nggak ini? Helminya langsung datang diam di tempat. Setelah itu saya sempat ngomong terus, Pak Nikonya bahasa yang keluar, kalau saya nanya kita mau tangkap memang kenapa? Saya bilang bukan persoalan mau tangkapnya, tapi kan paling tidak harus mesti prosedur. Setelah saya ngomong seperti itu, si Heri Heriawan dia larinya dari sini, dari samping sini. Baju putih, dia pakai baju putih. Cukimai matiin aja, nah dia lari dari sini. Udah jalan, saya lagi ngobrol, saya lagi masih ngobrol lama. Saya di sini, saya posisi. Bung John kan saya nggak tahu posisinya di mana. Bunyi tembakan kan di sana. Bunyi tembakan saya langsung jalan. Karena kan ada bunyi tembakan, saya langsung jalan dari sini. Jalan dari sini, saya dihalangi, tapi saya tetap jalan. Tito K, adik kandung John K, membantah abangnya terlibat apalagi menjadi otak pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung. Bukan sahabat lagi, lebih daripada sahabat. Sahabat dekat sekali, dan Ayung itu udah pernah ke kampung saya sana itu, di Keng sana itu. Itu terian kampung saya, dia udah ke sana. Jadi hubungan beliau itu bukan ya lebih dari keluarga lah. Yang membunuh Ayung bukan saudara John K. Yang membunuh Ayung adalah Chandra CS, Chandra Tuce, Ancola, dan mereka sudah akui. Dan di CCTV pun terlihat mereka pegang pisau dan berlumuran darah. Jadi kalau orang yang menggunakan nama K terus kemudian mengenal saudara John K melakukan itu, apakah itu saudara John K pantas kita vonis juga yang melakukan itu gitu. Dapat ini. Dunia gangster dan preman terkait erat dengan pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di kota-kota besar memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang berupaya mencari uang dengan cara mudah. Di sisi lain, berkembangnya usaha bisnis yang erat dengan hutang piutang juga menyuburkan bisnis baru. Bisnis itu bernama bisnis penagihan hutang alias debt collector. Dalam bisnis debt collector yang butuh otot dan keberanian, para preman seolah mendapat lahan garapan yang subur. Salah satunya yang meraup untung dari bisnis debt collector adalah kelompok John K. Kalau biasanya ini kan hanya dari kelompok kedaerahan.
Jadi masyarakat dari daerah K, Maluku Tenggara, yang datang ke Jakarta, karena rasa persaudaraan kedaerahan, sehingga berkumpul, kemudian mereka mencari pekerjaan. Kebetulan saat ini karena memang keterbatasan daripada mungkin skill dan juga pengetahuan, ya hanya bisa diorganisir oleh orang-orang tertentu yang sudah banyak kenal duluan di sini, seperti misalnya mereka sebagai debt collector. Hanya suburlah, berkembang subur mereka ini. Dan juga mereka yang tidak ada pekerjaan, hanya berkumpul di sini, komunitas dalam rangka untuk ya mencari hidup masing-masing. Dalam perkembangannya, tak hanya sebagian warga yang memanfaatkan kelompok-kelompok preman. Pihak aparat di Tenggarai juga memelihara hubungan khusus dengan gangster dan preman. Yang jelas-jelas memelihara preman adalah polisi sebetulnya. Jadi kalau kita bicara mengenai situasi 30 tahun lalu lah gitu ya, di mana Polri masih mengalami situasi keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan mobil patroli gitu ya. Maka dalam rangka mengamankan satu wilayah, Polri terpaksa harus bermitra dengan preman. Orang yang dulu mereka pelihara, sekarang sudah jadi bermasalah nih. Dalam analogi saya, anak macan ini sekarang sudah jadi macan ini, gitu, yang tidak mudah bagi Polri untuk menjinakkannya. Gitu. Hubungan khusus polisi dengan preman sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Begitu pula dalam kasus John K. Sudah berkali-kali nama John K disebut-sebut sebagai otak berbagai kasus kriminal. Namun hanya preman kroconya saja yang ditindak. Main sikat, selesai. Tapi karena nggak bisa begitu. Makanya saya anjurkan tadi langkah enforcement sesuai dengan konteks deliknya apa gitu ya. Yang paling gampang adalah delik telah menimbulkan tadi rasa tidak nyaman, ketakutan pada masyarakat. Karena memang kan mereka itu spesialis di bidang itu kan, spesialis di bidang menciptakan ketidaktenangan, ketidaktertiban, ketakutan. Kini di tengah penyidikan kasus John K. Dalam kasus pembunuhan Direktur PT Power Steel Mandiri Tan Haritantono, beberapa kelompok massa yang dikenal sebagai kelompok lawan John K berunjuk rasa. Mereka mendukung polisi untuk menghabisi John K dan kawan-kawan. Mendukung polisi tentu boleh-boleh saja. Namun munculnya para pengunjuk rasa yang khas ini justru menimbulkan tanya. Jangan-jangan penangkapan John K hanyalah bagian dari persaingan antar kelompok gangster yang dimanfaatkan polisi untuk mengalihkan perhatian masyarakat.